Baik, selamat malam Bapak. Izin perkenalkan, nama saya Rizka Indasari, NIM 240301020621 dari kelas AK 508. Eh, Baik, izin untuk mempresentasikan terkait eh, makalah yang sudah pernah dibuat pada saat penugasan UTS. Nah, untuk saat ini saya ingin mempresentasikan makalah tersebut untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan 2. Eh, Baik, saya mulai untuk presentasinya. Baik, yang pertama adalah prinsip dasar dari waktu itu saya mengambil judul makalah saya adalah analisis terkait dengan pengaruh inflasi terhadap time value of money atau TFM. Nah, di sini untuk prinsip dasarnya adalah terkait dengan teori dari time value of money atau TFM dan juga konsep dari nilai nominal dan nilai real. Jadi, teori time value of money itu adalah teori mengenai nilai waktu uang yang merupakan konsep yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini itu akan lebih bernilai daripada jumlah yang sama di masa yang depan. Maaf, Mas, maksud saya di masa yang di masa depan. Nah, uang akan dapat tumbuh ketika ia diinvestasikan. Hmm. Oke, uang akan tumbuh ketika ia diinvestasikan. Nah, kemudian sehingga dalam hal ini penundaan merupakan peluang yang hilang untuk pertumbuhan. Dan TFM sendiri itu direpresentasikan melalui perhitungan atas future value atau FP, atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai nilai masa depan yang akan dibandingkan dengan nilai saat ini, atau kita menyebutnya sebagai present value atau PV yang akan diperhitungkan dengan tingkat bunga atau tingkat diskonto yang dilambangkan dengan I dan diperhitungkan juga dengan periode waktu atau N yang secara umum formulanya dituliskan sebagai FV sama dengan PV dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Nah, untuk yang kedua adalah konsep dari nilai nominal dan nilai real. Itu merupakan suatu konsep yang berbeda dalam memperhitungkan perubahan biaya atau harga dari waktu ke waktu. Dengan nilai nominal, itu yang merupakan suatu nilai yang belum disesuaikan dengan perubahan harga. Sedangkan untuk nilai nominal itu adalah nilai yang sederhana dan mudah untuk dibandingkan. Contoh saja, seperti nilai nominal adalah harga dari barang-barang di toko atau di supermarket. Kemudian, sedangkan nilai real itu merupakan nilai yang sudah dilakukan penyesuaian dengan perubahan harga atau inflasi yang terjadi, sehingga nilai real itu adalah pengukuran atas nilai yang lebih akurat daripada nilai nominal. Seperti itu. Baik. Kemudian analisis pengaruh inflasi terhadap time value of money itu ini eh, oke. Jadi analisis pengaruh inflasi terhadap value of money itu inflasi itu akan mengurangi nilai real dan uang. Baik, oke. Inflasi itu akan mengurangi dari nilai real dari uang dan mempengaruhi time value of money secara signifikan. Mengapa? Karena inflasi itu sangat mempengaruhi nilai uang berdasarkan waktunya. Misal saja, seorang mempunyai kebutuhan bulanan saat ini sebesar 15 juta rupiah. Jika dengan tingkat inflasi, sebut saja pada angka 5% per tahun, maka dalam jangka waktu 10 tahun, nilai dari kebutuhan tersebut akan meningkat menjadi sebesar 24,4 juta rupiah. Angka tersebut diperoleh atas perhitungan dari rumus FW sama dengan PV dikali 1 plus 1 I dipangkatkan dengan N, maka kita akan memperoleh hasil sekitar 24.433.433 rupiah yang dibulatkan menjadi 24,4 juta rupiah.
Baik. Kemudian, inflasi juga akan mengurangi daya beli uang. Kemudian, inflasi juga akan, oke, mungkin agak sedikit. Oke. Baik, kemudian inflasi juga akan mengurangi daya beli uang seiring dengan waktu. Nah, tingkat inflasi perlu untuk dipertimbangkan, yaitu untuk menentukan tingkat diskonto minimal, kemudian dalam mendiskontokan arus kas masa depan disebut dengan future value ke nilai yang sekarang atau kita sebut sebagai present value. Ini sangat penting karena nilai uang yang kita miliki saat ini itu tidak akan sama nilainya pada uang yang nantinya di masa depan. Tingkat diskonto akan berfokus pada dua komponen utama, yaitu terkait pengembalian real atau kita sebut sebagai real rate of return dan juga inflasi. Nah, sedangkan penyesuaian dari tingkat diskonto itu akan menyesuaikan tingkat bunga atau juga tingkat pengembalian yang akan digunakan untuk menghitung nilai yang sekarang atau PV atau juga masa depan atau FV dari arus kas masa depan agar memperoleh gambaran atas risiko dan faktor-faktor ekonomi tertentu misalkan saja terkait dengan inflasi atau risiko pasar, dan bertujuan juga untuk memperoleh estimasi yang sangat akurat berkaitan dengan nilai real uang di masa yang mendatang, dan juga untuk menjadi langkah yang penting dalam menganalisis keuangan dan mengambil keputusan finansial. Baik, kemudian perencanaan keuangan yang baik itu digunakan untuk mempertahankan daya beli. Ini sangat selaras dengan inflasi yang terjadi dan yang akan berpengaruh terhadap daya beli atas tabungan jangka panjang yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, saat seseorang membeli aset investasi seperti sebut saja saham, emas, bahkan properti, ini akan menjadi pilihan yang sangat baik dalam keputusan finansial. Mengapa demikian? Karena barang atau aset seperti saham, emas, properti ini merupakan jenis aset yang nilainya cenderung akan mengikuti inflasi yang terjadi. Sehingga jika di masa yang mendatang kita menggunakan uang kita pada nilai sekarang untuk diinvestasikan ke barang-barang seperti yang di atas, ini akan memungkinkan kita nantinya akan mendapatkan return yang minimal sama atau jauh lebih besar seiring berjalannya dengan waktu. Sedangkan pengendalian atas keputusan-keputusan finansial di bidang keuangan itu dapat dilakukan juga untuk menyimpan uang di dalam hal ini pendapatan atau gaji yang diperoleh yang kemudian bisa ditabung pada tabungan atau mungkin diubah bentuknya menjadi investasi yang akan bermanfaat juga nantinya sebagai dana pensiun bagi seseorang. Baik, ini contoh kasusnya, misalkan saat ini kita memiliki uang sejumlah 100 juta rupiah. Kemudian anggap saja rencananya akan kita investasikan dengan return sebesar 6% saja setahun. Nah, tingkat inflasi misalkan saja saat ini 5% setiap tahunnya. Uang tersebut rencananya akan kita investasikan selama 15 tahun, maka gambaran atas present value atau nilai saat ini dan juga future value atau nilai di masa depan ada sebagai berikut. Menghitung future value-nya itu menggunakan rumus FT sama dengan PV dikali 1 plus I dipangkatkan dengan N, kita peroleh atas hasil uang kita yang saat ini kita miliki 100 juta, itu akan menjadi 179 juta 84.769 rupiah. Nah, kita menghitung net present value atau NPV dengan inflasi yang terjadi. Dengan rumus PV sama dengan FV dibagi dengan 1 plus I dipangkatkan dengan N, maka kita akan memperoleh hasil 109.942.825 rupiah. Dengan hasil perhitungan di awal ini akan memberikan gambaran, yaitu dengan uang kita yang kita punya saat ini sebesar 100 juta rupiah, jika kita investasikan dalam kurun waktu 10 tahun dengan tingkat pengembalian sebesar 6%, itu akan menghasilkan future value sebesar 179.084.769 rupiah. Sedangkan jika kita coba hitung dengan inflasi yang terjadi yaitu sebesar 5%, uang itu akan setara dengan 109.942.825 atau dalam nilai uang saat ini. Hal ini menggambarkan bahwa investasi akan tetap menjaga nilai uang yang kita miliki dan juga berpotensi untuk memberikan return yang lebih besar, bahkan jika ada inflasi sekalipun. Hal ini tentu berbeda kasusnya jika uang tersebut tidak diinvestasikan dan mengikuti inflasi, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut ini. Jadi untuk FV sama dengan PV dikali 1 plus I sama dengan N, apabila tidak diinvestasikan akan menghasilkan angka sebesar 162.889.462 rupiah. Baik, lanjutan contoh kasusnya.
Maka dapat disimpulkan bahwa nilai uang saat ini sebesar 100 juta rupiah di 10 tahun yang akan datang jika dipengaruhi nilainya eh, itu menjadi sebesar 162.889.462 rupiah. Dalam artian, jika tidak ada penghasilan lain yang tetap untuk menjaga nilai dari uang tersebut, butuh 62 juta lebih untuk menyetarakan nilainya dengan uang 100 juta yang kita miliki sekarang. Nilai uangnya akan turun akibat dampak dari adanya inflasi. Kesimpulan dan rekomendasi, sejalan dengan definisinya bahwa inflasi akan menaikkan harga dari barang secara terus-menerus. Baik, mohon maaf. Kesimpulan, sejalan dengan definisinya bahwa inflasi akan menaikkan harga barang secara terus-menerus dan juga, oke, 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 oke. Nah, baik, kesimpulannya, sejalan dengan definisinya bahwa inflasi akan menaikkan harga dari barang secara terus-menerus dan mengakibatkan nilai dari uang akan menaikkan nilai dari uang menjadi semakin kecil, maka hal yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan inflasi adalah dengan cara melakukan investasi terhadap aset, aset yang nilainya mengikuti dari angka inflasi itu sendiri. Melakukan investasi pada aset-aset yang melindungi nilai dari uang, bahkan dapat meningkatkan nilai dari uang, dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan nilai uang kita pada investasi seperti saham, komoditas seperti emas dan perak, bahkan juga pada properti. Selain itu, perlunya kita melakukan keputusan-keputusan finansial yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengeluaran dan investasi yang dikhawatirkan juga berpengaruh terhadap daya beli uang pada masa yang akan datang. Sedangkan rekomendasi, belajar mengenai konsep, implementasi, refleksi, dan juga analisis mengenai inflasi yang mempengaruhi nilai waktu uang atau yang sering kita sebut sebagai time value of money ini akan menjadi sangat penting mengenai pengaruh fundamentalnya terhadap manajemen keuangan tentang bagaimana sih strategi pengelolaan keuangan yang baik yang memerlukan keputusan-keputusan finansial yang tepat dan strategi investasi juga yang diperlukan untuk meningkatkan return yang kita miliki agar nilai dari uang yang kita miliki di masa depan nilainya makin bertambah dan bukan malah tergerus oleh inflasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis terkait time value of money dan kaitannya dengan inflasi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.